Halo kawan, saya Omen dari Mitra Visual. Dalam video kali ini, saya akan full review tentang salah satu produk switcher sejuta umat dari Feelworld, yaitu LivePro L1. Check it out. Salah satu kelebihannya jika dibandingkan dengan produk sejenisnya, selain harganya yang murah, juga terdapat internal USB capture. Kemudian, switcher ini sudah memiliki layar preview 2 inch dan tentu saja sudah multiformat HDMI. Jadi orang awam pun bisa menggunakan switcher ini dengan sangat mudah. Ya, alat ini bisa dinobatkan sebagai switcher mini paling compact sampai saat ini. Baik, sebelum kita review performanya, kita cek terlebih dahulu I/O atau input dan outputnya. Baik kawan, ini adalah unitnya. Kita bisa ukur di sini, dia panjangnya cuman 19 cm. Jadi ini adalah switcher mini yang terkecil dengan 4 input HDMI. Kita langsung saja cek input dan outputnya. Di bagian belakang, di sini kita lihat ada konektor DC untuk power, kemudian ada 4 input, 1, 2, 3, 4. Ini adalah multiformat, jadi kita tinggal colok dia langsung terkoneksi. Tidak perlu kita setting frekuensi ataupun resolusi. Jadi semua input yang berhubungan dengan HDMI, dia akan makan dan langsung terkoneksi dengan switcher ini. Kemudian ada HDMI output. HDMI output ini kita bisa pilih sebagai PGM atau output dari 4 switching atau menjadi multi view. Kemudian di samping kanan ini ada OutView. Kemudian di samping kiri ini ada konektor LAN. Ini digunakan untuk kontrol dengan software, bukan untuk streaming. Kemudian ada USB output. Ini adalah USB capture 3.0 dan formatnya sudah UVC. Jadi kualitasnya sudah cukup bagus tanpa kompresi. Kemudian di sini ada audio input dan audio output menggunakan jack 3,5 mili. Jadi kita bisa memasukkan audio dari external mixer ataupun dari input kamera lainnya. Tampak depan kita lihat di sini ada 4 tombol. Ini terbuat dari rubber atau karet. Ada 1, 2, 3, dan 4. Ini bisa cut to cut ataupun bisa transisi, tergantung setting menu yang kita pilih. Kemudian di sini ada T-bar. Namun ini bukan T-bar, ini adalah slider, cuman bentuknya seperti T-bar. Kemudian di sebelah kiri atas, di sini ada potensi untuk volume dan di sini ada untuk select atau juga potensi untuk memilih menu. Kemudian ada tombol switch effect dan juga tombol menu untuk setup. Oke kawan, unit sudah saya nyalakan, kita langsung lihat saja interface menunya. Di sini kita lihat ada 4 bagian terpisah, ada 4 kotak. Ini adalah layar previewnya. Jadi kita sudah memiliki layar preview. Ini hanya sebesar 2 inch, cukup untuk melihat apa input yang ada di dalamnya. Kemudian di bagian atas kiri ini adalah tombol volume. Kita lihat di sini kita bisa pencet seperti ini, kemudian kita arahkan, ini adalah untuk volume output. Kemudian kita keluarkan lagi, kita lihat di sini ada tombol switch effect, pilihan untuk mixing. Jadi kita bisa pilih untuk transisinya, bisa cut, bisa fade, termasuk wipe, slide, zoom, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian kanan atas ini ada tombol menu. Nah, kita bisa pilih menggunakan potensio ini. Kita bisa turunkan, kita bisa klik seperti ini. Untuk input ini adalah informasi input yang sedang masuk. Kemudian kita bisa keluar dan kita lihat di sini ada setting HDMI. Kita ada setting HDMI. Ini adalah untuk kita memilih output dari HDMI out. Kita bisa pilih PGM ataupun preview. Jadi untuk HDMI output kita bisa memilih untuk preview ataupun untuk PGM. Kemudian di bawahnya ini ada pilihan format. Kita bisa memilih format untuk output 1920 pilihannya. Kemudian 1024, 1280 sampai 60p, kemudian ada 1360, 1920, 25, 30 sampai 60p. Jadi pilihan outputnya sangat variabel, mulai dari 1024 sampai ke 1920, seperti resolusi pada graphic card. Kemudian menu lainnya kita lihat di sini ada pilihan USB 3. Ini adalah untuk pilihan output dari USB. Kita bisa pilih PGM ataupun preview. Kemudian sama formatnya kita bisa pilih mulai 1240 sampai 1920 untuk output USB-nya. Kemudian kita lihat di bawahnya ini ada pilihan audio. Untuk audio kita bisa pilih audio full video, kemudian ada untuk line in yang tadi jack 3,5 mili, input 1, kemudian input 2 sampai input 4. Kemudian ada pilihan audio bar on atau off. Di bawah audio ini ada IP setting. Ini untuk kita setting konfigurasi dengan laptop atau PC untuk menggunakan control by software. Oke, langsung saja kita add input.
Kita di sini pilih kamera, kemudian di sini terbaca sebagai Filward USB 3.0 Capture. Saya pilih 1080p50, oke. Nah, ini gambarnya sudah keluar di paling pojok kiri bawah. Saya keluarkan di preview. Ya, ini adalah hasil capture dari Filward Live Pro L1. Sekarang kita akan bandingkan head to head dengan Vmox Capture PCIe. Ya kawan, ini adalah hasil perbandingan head to head antara Vmox PCIe dengan Live Pro L1 menggunakan USB. Kalau kita lihat di sini memang hampir tidak ada perbedaan. Semua mirip dan sama secara kualitas, ketajaman dan juga warnanya. Kita lihat juga tidak ada delay yang berarti. Gambarnya juga cukup bagus dan cukup tajam dan juga sangat solid. Nah, ini saya ulang lagi. Yang kiri adalah Vmox, yang kanan adalah Filward Live Pro L1. Jadi memang tidak ada perbedaan sama sekali, hasilnya juga cukup bagus. Dan kita lihat ini adalah inputnya juga tidak kalah dengan Capture PCIe. Baik, itu tadi review detail dari mini switcher Filward Live Pro L1. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Saya merekomendasikan mini switcher ini untuk pekerjaan ringan seperti virtual meeting, webinar, atau mungkin presentasi. Dan jangan lupa kawan untuk like dan subscribe channel Mitra Visual karena saya akan selalu menghadirkan dan mereview produk-produk inovatif untuk kalian semua.